Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak satu frekuensi nggak ketemu di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mutiina sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu berbahagia, saya kalau sudah dari lingkungan Muhammadiyah sebetulnya jadi ya grogi karena saya ini kader dan pengkader IPM, saya ini kader dan pengkader IMM, saya instruktur Taruna Melati 3 Pemuda Muhammadiyah Pusat, ya. Jadi saya ini total 24 karat Muhammadiyah. Cuman orang kalau saya nggak mengenalin diri nggak tahu, pakai ditanya tadi sama Pak Sony, bener kagak tuh Muhammadiyah? Aku perlu gue keluarin dompet gue. Jadi kalau yang dulu pernah diikut Muhammadiyah pasti kenal. Saya dididik langsung oleh Pak Din Samsudin, Pak Anwar Abbas, zaman kepemimpinan Pak Agustiar dulu, Profesor Agustiar. Saya sempat jadi tim inti dari rektor 1 di UHAMKA sekarang di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya pikir masalah ini terlalu buang waktu, dalam artian akan banyak panjang waktu yang diterangkan. Jadi bapak-bapak sekalian, Pak Amrullah yang saya cintai karena Allah, Pak Sodik, dan Pak Sodik ini langganan Madura ini. Orang Madura biasanya NU gitu. Orang Madura, karena saya kan dulu P3, saya P3. Ini di sini gimana orang ini, orang Islam semua tuh, nah, kecuali Muhammadiyah. Ya, saya di P3 sejak tahun 1982 sampai tahun 2017. Hari ini sebenarnya saya menyiapkan bahan yang bisa ditayangkan, tapi agak berat. Materi saya konsolidasi dan mobilisasi perjuangan umat Islam. Maka dari itu saya coba membawa dalam bentuk pengantar ilustratif. Mohon Bapak Ibu, kalau kita di rumah suka ngomel sama anak kita, kalau kita ngobrol main handphone, yang repot kalau bapak emak-emaknya main handphone, gimana cara negurnya? Ya. Kalau megang handphone sambil ngerekam, sambil moto-moto dikit sih nggak apa-apa. Yang repot badannya di sini, otak kemana-mana nih. Pesan kue yang belum datang, laundry yang belum digosok. Jadi saya bukan lebay ya, karena saya dulu di UHAMKA, bukan dulu sih, sekarang juga masih ya. Ketika saya pulang dari penjara, saya telepon Mas Gunawan, Profesor Dr. Gunawan Suryo Putra, kakak kelas saya 1 tahun. Mas, saya udah pulang nih. Ya, setelah dia balik ke kampus dan kembali menjadi dosen. Jadi saya memilih sekarang masih dosen tetap, tapi saya memilih tetap dosen. Karena betul kata Pak Amrullah tadi, Pak Sodik, memang saya bukan tidak punya waktu, kebetulan waktunya berhimpitan dan saya punya kaki saya di 2 tempat, yang satu di Tangerang, Banten, yang satu di Solo, tapi istrinya 1. Saya tahu ibu-ibu Aisyah kalau yang istrinya 2 nggak bakal dipanggil di sini dengan dia. Ya, daripada saya nggak dipanggil, saya kasih tahu istrinya 1 gitu ya. Saya nggak nyindir siapa-siapa nggak ya. Jadi jangan ada yang pesan-pesan. Tadi ibu juga jangan senang. Kalau ibu tidak mau manggil yang buat istri 1, 2, 3, atau 4, ibu juga nggak ada alasan secara syariat. Saya anggap sangat lebay. Oh iya dong, karena bukan berzina. Oke, saya nggak mau bahas itu, saya ngeri. Aisyah jangan coba-coba ngomong poligami, bisa dipotong kepalanya gitu. Ajaran yang sah, ajaran yang halal, tapi dimusuhi oleh Aisyah. Saya tidak itu materinya, jadi lupakan saja. Karena kalau materi itu dikembangkan, ujung-ujungnya yang tadi senang jadi perut.
Agim kayak apa orang sangat senang dengan Agim. Ketika Agim tahun 2005 menikah dengan Teh Rini, ibu-ibu yang biasanya nyanyi lagu ini pun jadi berubah. Jagalah hati, jangan kotor, jagalah diri, jangan kawin lagi. Itu nampak ibu-ibu robek-robek kalender Agim, jafal dicoret segala macam. Baik, kita masuk saja. Tema yang diberikan kepada saya sudah sangat general. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sempat usahakan memiliki bukunya Pak Haidar Nasir tentang bagaimana mengarahkan, memberikan pandangan terhadap persoalan ke Indonesia dan ke Muhammadiyah. Jadi saya akan bagi dua pembahasan, dan nanti saya sangat percaya di keluarga besar Muhammadiyah, di keluarga besar persyarikatan ini kita punya kebiasaan dialogis. Kita nggak bisa didoktrin begitu, kita perlu dialog. Jadi kita bisa saling berpendapat, mungkin boleh bertanya. Kalau soal PKI, saya sebenarnya udah males ngomongnya. Karena kita udah diapa-apain sama PKI, udah dipunyai sama PKI, diem terus. Perguruan Muhammadiyah, Cepetuk Celuring, Banyuwangi, dibabat pakai golok, diem. Perguruan Muhammadiyah di Madinah, Mandailing, Natal, dilemparin bom hampir 5 kali, diem. Jadi saya nggak ngerti. Ketua PDM, ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Solo, Bapak Ustadz Sobari, didemo oleh satu gerakan aliran yang dulu bernama Islam Jamaah. 7.000 orang Laskar Islam Jamaah mendemo ketua PDM Muhammadiyah Solo tanggal 21 bulan November 2021. Nggak kedengeran itu sama tua pembelaan dari Kokam. Diam semua. Ya. Jadi sekali lagi kalau boleh saya bilang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kita, baiknya masuk pada poin-poin yang sudah saya siapkan. Jadi kita buat dua kerangka. Yang pertama, refleksi bermuhammadiyah menjelang Muktamar ke-48. Saya coba lacak ketika satu waktu saya jumpa dengan Pak Busro Muqaddas, karena beliau cari saya ke Solo. Saya ditelepon oleh Mas Ibrahim sebagai asisten pribadi beliau. Ibrahim bilang, Ustaz, Pak Busro udah di Solo. Oke, kita ketemu dan kita banyak berbincang. Dengan Pak Anwar Abbas juga banyak saya bicarakan berbagai kemungkinan. Sekarang benteng pertahanan umat Islam itu tinggal Muhammadiyah. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah menyadari kalau dia tidak cukup kuat membangun konstruksinya? Muhammadiyah termasuk sebuah kelembagaan yang juga diinginkan untuk dibubarkan oleh PKI-PKI yang sedang berkuasa. Biasanya perbincangan seperti ini akan disikapi dengan sinis. Ya, dianggap bohong, nggak mungkin, dari mana, dari mana si Alfian, lu kan bukan profesor, lu kan bukan rektor. Saya udah ngasih kode aja, mereka memang ujungnya nanti akan menghancurkan NU. Jadi kebangkitan PKI yang sangat sistematik, yang sangat masif, yang sangat agresif, yang sangat proaktif, yang sangat sadis, mereka sedang menunggu waktu untuk membuat kita menganggap tidak penting. Maka dari itu, perbicaraan kita pertama adalah hal yang berhubungan dengan penguatan kesejarahan. Kapan hari saya datang ke Muhammadiyah di Cianjur, itu dari salah satu guru SMA Muhammadiyah mengeluhkan di buku sejarah itu ada kalimat begini: peristiwa G30 SPKI diawali dengan dibangunnya hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru sejarah, tolong dilihat buku sejarah ini, sederhana tapi bahaya. Karena orang semua tahu menjelang pemberontakan G30 SPKI yang mulanya direncanakan tahun 1971, karena merasa sudah sangat akrab dan merasa sudah sangat kuat hubungan dengan Soekarno, maka mereka mengadakan sebuah, makanya kita dengar ada istilah Ibu Pertiwi hamil tua. Ya, jadi ibu sekalian, bapak sekalian, membahas PKI sekarang udah nggak penting, karena negeri kita menjadi negara komunis. Ciri negara komunis adalah seluruh sistem pengelolaan negara dikuasai oleh polisi. Ya, saya ini betul, saya profesor PKI. Saya tidak dalam posisi GR karena memang nggak ada SK, tapi saya bukan profesor honoris causa. Karena honoris causa nggak ada profesor. Profesor itu harus didahului dengan masa pengajar lebih dari 10 tahun.
Kalau saya masa mengajar udah 30 tahun, berarti profesor plus. Udah nggak ada yang tersinggung. Jadi yang pertama buat Bapak Ibu sekalian, kita perlu melakukan penguatan dalam kegiatan kemuhammadiyahan kita, kebermuhammadiyahan kita adalah penguatan kesejarahan. Karena ada orang dengan pongahnya mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah milik ormas dia. Padahal dulu tulisan resmi tentang akhir muncul Kementerian Agama itu justru dari seorang Ustadz Muhammadiyah. Ya, dan kemudian Menteri Agama yang menempati posisi menteri juga Profesor Dr. Rasidi, yang dikenal sebagai tokoh masyhuri yang cenderung pada hal-hal yang berhubungan dengan Muhammadiyah. Logikanya, kalau ormas tersebut ngaku-ngaku, mestinya kan menterinya dari dia gitu. Atau tidak? Ya, jadi memang agak kagok saya mau. Tapi intinya sama dengan pahlawan. Saya amati jarang menjelaskan bahwa yang namanya Jenderal Sudirman itu kan adalah tokoh Hizbul Wathan. Muhammadiyah menugaskan Jenderal Sudirman untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin balik lagi menjajah kita. Tapi kan yang kita tahu, kita hanya mendengar peristiwa Bung Tomo dengan peristiwa resolusi jihad tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945. Ya, padahal yang namanya Sudirman itu seorang pemuda Muhammadiyah yang mendapatkan tugas dari PB Muhammadiyah. Ya, jadi bapak-bapak itu jangan sembarangan nyalahin saya. Tahun 1948 belum PB Muhammadiyah. Ya, makanya saya bilang kita butuh yang pertama penguatan kesejarahan. Sama dengan IMM. Kenapa IMM hari ini tidak punya bentuk yang jelas? Karena IMM dulu kan dibentuk dalam rangka mengantisipasi kalau HMI dibugari. Ya, makanya jangan heran kalau IMM di Jakarta ini warna-warni. Ada yang pro Islam, ada yang pro PKI gitu. Saya berani ngomong karena saya ketua vokal alumni IMM Jakarta Selatan. Kalau kita yang selatan, pusat, barat, saya berani bilang di barisan pro Islam. Kalau yang lain saya nggak berani nyebut, ntar lapor polisi dengan undang-undang ITE ya. Jadi artinya pada hari ini kita sebagai warga Muhammadiyah, apakah karyawan, apakah dosen, apakah guru, apakah pengurus, mari kita sadari bahwa Muhammadiyah hari ini telah sampai kepada sebuah posisi yang sangat jempolan. Tetapi Muhammadiyah harus tahu bahwa ternyata Muhammadiyah dari angkut. Bagaimana kita bisa menjelaskan Maulid Nabi kita digeser harinya? Bagaimana kita bisa menjelaskan pihak yang paling ngotot sholat dibikin jarang-jarang itu ternyata di laporan-laporan Kementerian Agama atau departemen-departemen tertentu yang paling ngotot, yang paling galak agar saf dibikin jarang-jarang itu adalah Muhammadiyah. Saya nggak mau bahas, nggak boleh marah, emang itu faktanya. Karena semua teman-teman saya bilang orang Muhammadiyah mengamuk, pokoknya harus 2 meter. Terus terang aja, di antara ada usulan seperti 2 meter dari Muhammadiyah usulannya. Saya nggak bilang salah dan benar, silakan yang ahli fikih, APT-nya, himpunan tarbiyah silakan ditanya. Saya punya jawaban. Jawabannya adalah memang meninggal dunia atau dalam bahasa kehidupan matinya lebih dari 350 sampai 500-an orang lebih nakes Muhammadiyah itu tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Kalau saya bercandain, kan meninggalnya di rumah sakit, kenapa masjid yang dihukum? Halo? Kan meninggalnya di rumah sakit, kenapa masjid yang dihukum? Saya berani nantang dalam bahasa sebagai anak angkatan muda Muhammadiyah. Tunjukin sama saya di mana ada orang mati COVID gara-gara dari masjid. Seluruh dunia nggak ada. Bahkan pemerintah negara bagian di Amerika dari Alabama, Oklahoma, Arizona itu para gubernur-gubernur berteriak, saudara-saudara, ayo datang ke masjid, datang ke gereja, datang ke rumah ibadah. Karena rumah ibadah apalagi masjid, Al-Quran sangat jelas, masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang takut pada Allah. Mayyasyahidullah. Ya. Awal COVID 125 orang jamaah tabligh dibawa ke apa itu tempat dari Senayan itu Wisma Atlet. Ada 125 orang diisi pakai televisi. Pemirsa, ini dia 125 orang bla 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 bla.
sampai dibawa ke Wisma Atlet, di sana kemudian di swab, di PCR 100% negatif. Waktu dibawa masuk TV, ketika negatif semua nggak masuk TV. Akibatnya orang yang nggak tahu ada. Saya sudah konfirmasi pada teman-teman saya seluruh dunia, teman-teman saya, karena saya aktivis dari tahun 82, 84. Jadi teman-teman nggak ada Ustaz. Di Jerman begitu juga, dibikin masjid gede, masjid imigran muslim dari seluruh dunia, punya masjid gede banget, digembok selama 3 minggu sampai 3 minggu. Tahu-tahu kedengaran ada orang ngaji di tengah masjid, padahal akses masuk keluar manusia kagak ada. Udahlah, saya nggak mau berdebat dengan siapapun, nggak ada cerita. Lagi kalau mau diterusin jadi lucu. Dibayangin 2 kali Idul Fitri di Istiqlal tuh nggak ada salat. Padahal yang namanya Pasar Baru nuntak blok tuh orang belanja mau lebaran. Yang namanya Tenambang berapa banyak orang. Belum Senen tuh 3 titik pasar, kalau digabung pasar Senen 3 titik, Pasar Baru, pasar yang gede ini Tenambang, pasar Kopro, pasar ini, pasar Kenjing, segala macam. Kalau digabung mungkin lebih dari 2 juta orang yang tawaf. Tapi giliran sholat di sini kagak ada sholatnya. Maka PKI mana lagi yang ingin kau dustakan? Oh iya, kita tuh udah dilarang sholat sebetulnya, kita aja kita merasa. Karena kita sudah kehilangan saja kalau kata Buya Hamka. Kita secara kehidupan keberagaman di negeri kita tidak kekurangan orang pinter. Kita tidak kekurangan orang yang sopan. Kita tidak kekurangan orang yang hafal banyak urusan. Sampai ada yang hafal 30 juz, bahkan ada gosip-gosip ada orang yang hafal 34 juz. Yang belum bisa ketawa ada 2 pilihan. Udah tahu nggak pengen ketawa, yang ketawa mungkin bingung. Ustaznya salah ngomong kali ya. Tanya aja mau opung. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk masuk pada peran-peran kemuhammadian kita yang akan besok kita datang? Anak ibu bapak sekalian, nanti kita di Solo insya Allah ketemu. Karena saya tinggal di Solo. Ya, istri saya sekarang ada di Solo, jadi nanti saya lagi pikir-pikir nih, aduh ntar ibu-ibu negor saya nggak jawab dibilang sombong. Karena menurut estimasi yang datang itu ada 2 versi, 3 juta atau 5 juta orang. 10 juta. Nggak tahu mau nangkring di mana tuh orang-orang. Udah ngeliatin yang ibu-ibu ya, palingan nanti Pak Amrullah kalau nanti bapak nyapa saya belum dipegangnya tangan saya Pak. Afian, jangan sombong kamu ini. Jadi yang kedua adalah penguatan dasar perjuangan. Hari ini kita tidak boleh memungkiri bahwa kita tidak cukup bisa berbangga. Apakah IPM, apakah IMM, yaitu bagaikan ayam mati di lumbung mati. Kalau Anda ibu bapak mau melihat anak IMM yang militan, bukan di PTM, tapi adanya di UI, ada di UGM, adanya di Universitas non PTM. Ya. Banyak anak-anak yang mau berjaket IMM. Ya, saya ketua komisariat, saya ketua korpom, saya ketua bagian pengkaderan. Ya. Nggak jadi kebanggaan buat teman-teman yang ada baik ada di UHAMKA atau di UNJ atau di mana tuh sebagai IMM untuk berjihad di jalan Allah. Iya, tapi bangganya yang lain. Ya. Saya tidak bisa membayangkan, makanya bapak-bapak ibu-ibu hari ini di antara hal yang perlu kita kuatkan adalah penguatan dasar perjuangan. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Menurut saya kalau Muhammadiyah tidak ada hancur Muhammadiyah. Benteng pertahanan Muhammadiyah itu amat usaha Muhammadiyah. Saya di penjara, saya masuk ditahan tanggal 30 Mei tahun 2017. Kemudian saya dipindahkan ke akhirnya di Porong, itu sekitar tanggal 11 Juni tahun 2018. Dan saya divonis 4 tahun penjara. Saya tidak bisa menutupi kebanggaan saya dengan Muhammadiyah. Yang menengok saya rutin anak pengurus ranting Wage dari Surabaya. Bukan hanya nengok, ngasih duit. Pertama ngasih ke saya 7 juta. Yang kedua ngasih 20 juta. Ranting. Tapi pengurus jasa ranting jangankan ngasih datang pun gak berani. Itu fakta, nggak boleh dibantah itu. Saya harus ngomong, nggak berani. Takut kan kalau ketahuan nengokin si Alfian, ntar PNS gua. Nah, itu.
Kita harus belajar kembali dengan Bapak Amiruddin Siregar. Sekitar tahun 80-an, Bapak Ibu sekalian, ada satu orang ketua Amiruddin Siregar itu tentara aktif. Tentara, saya lupa pangkat, mungkin sekitar kolonel atau lebih dikit. Lalu oleh Panglimanya dipanggil, Pak Amiruddin, Anda ini mau jadi pengurus Muhammadiyah atau mau berhenti di tentara? Dia memilih berhenti di tentara dan jadi PWN. Pertanyaannya kan kalau sekarang kita buka-bukaan, ya, ini yang datang kan ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa nggak kita ngumpulin anak-anak IPM atau IMM dengan pembahasan model begini? Oh. Kapan waktu di musim Covid, Bang Nurul, saya ditelepon oleh pengurus perguruan Muhammadiyah yang di Keramat Pak Sudiran. Covid lagi panas. Ustadz, ini ada anak kelas 2 SMA. Foto profil di handphone itu berlogo Palu Arit. Terus maksudnya apa, Bu? Kalau nggak salah ibu, kepala sekolahnya ibu. Maksudnya apa, Bu? Bagaimana ya Ustaz cara nasihatinnya? Saya nggak mau nasihatin. Kalau mau kumpulin semua anak-anak. Kan musim Covid, ya udah kalau nggak usah datang. Nggak tahu gimana akhirnya berembuk itu anak-anak di lantai 2 tuh. Musimnya kan bagus tuh di yang baru tuh di resmi Pak Anies ya. Itu kumpul semua, kok nggak ada anak-anak yang mati gara-gara Covid. Ada juga anak-anak yang mati itu gara-gara gagal ginjal, baru 400 orang yang mati. Itulah Indonesia. Di Indonesia itu kita nggak boleh mempertanyakan, yang disalahin yang lain. Petugas pemilu mati 700 lebih. Ya, satu pun kita di ruang ini nggak akan ada yang berani bilang kenapa. Ketika ada orang yang bernama Ibu Ani Hasibuan, dosen UMJ, dia membahas di berbagai stasiun televisi, sampai 5 stasiun TV, ujung-ujungnya dipanggil polisi. Dia diancam, ditahan atau divonis 10 tahun kalau dia terus menerangkan sebab-sebab kematian petugas KPPS. Ya, sejak Bu Ani Hasibuan diancam dan ditekan begitu, sampai sekarang gelap, gelap. Ya, jadi ibu-ibu bapak sekalian, saya harus mengatur waktu ini karena poin saya walaupun kelihatan dikit tapi uraiannya banyak. Yang ketiga, refleksi dari saya adalah hal-hal berhubungan dengan kepemimpinan. Kalau kita dengar sambutan sih enak dengarnya gitu ya, terjadi rolling 5 tahun sekali. Tapi kalau saya ada yang udah hampir 50 tahun gak ganti-ganti itu di ketua di titik. Ya, saya ke daerah-daerah banyak yang ngeluh. Jadi rupanya ternyata sudah duduk lupa berdiri seperti iklan Lignanya Bagio. Bukan di Jakarta, bukan di mana-mana. Jadi ternyata ketika kita menuntut orang agar mau rolling position, rolling posisi peran, ternyata berat juga. Saya nggak mau terusin, nanti takut ada yang kepanasan. Yang keempat adalah penguatan manajemen. Saya tidak ingin masuk pada teori yang jelimet. Ibu saya pernah jadi ketua Aisyah. Saya adalah orang yang ditugaskan waktu itu tahun 2000-an sudah. Iya, tahun 2000-an. Apa yang dikerjakan oleh saya? Alfian, tolong fotokopi. Bagaimana pengajian Aisyah? Udah tahun 2000-an, nomornya istimewa terus. Itu jangan bapak ibu marah di daerah-daerah itu sulit untuk mencari ustaz. Ya, jadi kegiatan-kegiatan badan otot di bawah-bawah di kampung-kampung itu kadang-kadang justru diambil oleh orang-orang gerakan lain. Karena ustazah yang doktor-doktor adanya di Neneng Raya 62, adanya acara seminar internasional. Kalau yang di kampung-kampung, akhirnya yang ngisi Alfian juga. Kalau ngisi kampung-kampung, kok manggil saya Bu? Nggak ada orang, kan? Kita nggak punya ustazah. Paling nanti kalau disebut-sebut yang nonton Bu Nurjati Akmal lagi, Bu Nurjati Akmal lagi. Kayak nggak ada orang gitu ya. Kan saya nggak salah ngomong kan? Ini fakta, kita harus akui kita lemah dari reproduksi tenaga-tenaga pergerakan dan penggerak. Kalau yang pinter banyak, yang dokter banyak, yang pinter bahasa asing mungkin bisa pakai bahasa planet Mars juga ada. Tapi yang menjaga ranting-ranting di bawah, yang menjaga Aisyah di bawah, yang menjaga gerakan bibit-bibit kader di bawah itu boleh dibilang. Saya nggak dibayangkan kalau ada masjid Muhammadiyah sholat subuhnya pakai kunut. Siapa yang tanggung jawab itu?
Saya tidak ingin berdebat di tingkat itunya, tapi kan lembaga kita. Bagaimana mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah, kita mah sekolah, kita mah kuliah mau Muhammadiyah, tapi hati-hati jangan terpengaruh sama Muhammadiyah. Oh iya, saya orang ketiga Bu, tahu saya. Memang begitu omongan, sama dengan rapat-rapat isbat, rapat penentuan satu Syawal, satu Ramadan. Ya, pokoknya kita nggak boleh sama Muhammadiyah. Itulah yang terjadi hari ini. Kalau mau kita tahu luar negeri ini memang tidak sehat. Kalau orang belajar ilmu matematika, kalau dia mengukur segini adalah semeter, mau diukur sama orang Muhammadiyah, mau diukur sama orang NU, kalau semeter ya semeter. Kenapa jadi beda? Wukuf di Arafahnya hari Jumat, Lebarannya hari Minggu. Ya ilaha illallah. Pokoknya kalau yang aneh-aneh di Indonesia gitu. Oke, yang berikutnya adalah penguatan kultur. Mungkin saya sampaikan ringan-ringan gini. Ketika saya pertama kali pulang ke Padang, saya ini Bapak Ibu, saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat. Ketika saya pulang, iya, saya bisa bahasa Awak. Aku pandai bahasa Awak. Walaupun saya lahir di Buli Kemuliaan, saya langgap Tamburan, ngomongnya di belak begitu, emang iya. Rumah saya Tamburan Kang Atu Bu, naik getek, bongkaran. Amrullah ketawa juga. Amrullah tahu bongkaran? Iya, kalau tahu jangan jadi orang tua. Kalau orang tua nggak tahu bongkaran, itu bukan orang tua. Jadi yang muda-muda baru bingung. Emang apaan sih ini? Ketika saya pulang tahun 1980-an ke Sumatera Barat, tepatnya di tepian Danau Maninjau, saya belok ke sebelah kiri, kalau Pak Bakhtiar Hamzah di sebelah kanan. Rombongan ibu-ibu membawa ayam, membawa baskom, isinya beras, ketan, bawa macam-macam deh, bawa kelapa. Jadi saya tanya ibu saya, Bu, orang mau kemana? Alfian, kalau rombongan ibu-ibu ini datang ke sebuah tempat, dia akan berjalan. Kalau di Sumatera Barat, orang itu membawa makanan ke rumah orang yang meninggal dunia. Kalau di Pulau Jawa, bawalah makanan dari rumah orang yang meninggal. Ya, saya mau bukan lagi ngajarin ke Muhammadiyah, bukan Ustaz. Ya, saya cuma mau bikin kultur. Ayo, kultur Muhammadiyah apa? Yang sifatnya prinsip akidah, prinsip ibadah, prinsip muamalah. Makanya nggak ngerti kita. Satu hari ketika ada seminar di sebuah perguruan Muhammadiyah, saya nggak berani nyebut nama perguruan, yang diminta jadi narasumber menteri. Menteri ini nggak bisa datang. Karena menteri nggak bisa datang, dikirimlah wakil menteri atau staf ahli kementerian tersebut. Rupanya pihak perguruan itu menyiapkan dana 10 juta untuk mukafaah atau mukafalah atau bisyarah atau honor si penceramah yang mulanya buat Pak Menteri. Rupanya pengganti menteri itu secara ekonomi dia mapan, secara edukasi dia nggak merasa perlu, akhirnya uang itu ditolak. Karena uang ditolak, panitia berebut depan umum, pecah itu amplopnya, duit bersebar. Di mana? Di Jakarta. Jangan nanya Pak, mau ada sebelah mana? Jakarta sebelah mana? Gue nggak tahu. Kalau bahasa agama, gue bisa bawa gue lihat mata kepala sendiri. Jadi saya kadang-kadang bilang begini Bapak Ibu, idealisme itu kadang-kadang belum tentu ada pada anak muda. Kadang-kadang justru yang lebih muda yang lebih matre. Ya, kita yang orang-orang tua ngomong, kita bisa jalan kemana-mana, dan itulah salah satu amanat almarhumah ibu saya. Alfian, kau dipanggil kemana saja, jangan pernah bertanya kau diberi berapa. Saya nggak perlu bahas itu karena urusannya tergantung manajemen, dan jangan pernah dijadikan alasan kita untuk tidak terjadi dan tidak menyelenggarakan sesuatu. Tapi juga jangan terbalik, manggil penyanyi dangdut berarti 60 juta. Giliran manggil narasumber yang langka dan mahal 200.000, kurangkan keluar. Habis pasta, uang pasta. Ngasih 200.000 bawa urat ngomongnya. Kalau manggil dangdut 60 juta nggak dibahas tuh. Lewat aja, jelas dosa. Bukan di sini, bukan sebelah sana jauhan. Nah, yang berikutnya adalah refleksi kebermuhammadiyaan kita. Yang berikutnya adalah antisipasi situasi terburuk.
Bapak Ibu, yang lagi diincar nih Muhammadiyah ke sana. Muhammadiyah adalah satu lembaga yang sangat tertib dan solid. Dan Muhammadiyah diisi oleh kader-kader yang memang dari dulu kita nggak pernah diajarin untuk berbuat karena uang. Terus terang aja kan? Kalau ada yang doyan uang itu manusiawi. Kalau yang dikit-dikit, kalau nggak ada duitnya dia malas, manusiawi. Ini ngaji banyak, kalau nggak diatur nggak banyak nih. Bukan di sini, bukan di mana-mana di bulan Ramadan gitu. Gue nggak tahu. Saya ini kalau ngisi pengajian kemana-mana, apa ke Lampung, apa ke Medan, saya bukan pengurus struktural. Waktu saya lihat ada pengajian di Lampung Selatan, ketahuan Profesor Musakir, TWM Lampung, itu seluruh PDM diundang Pak Abdullah, dimasukin di Universitas Lampung, boleh saya suruh ngisi. Orang senang bisa kerja, ujungnya pulang-pulang pada minta foto bareng, capek juga. Padahal juga kaki berfoto-fotoan kayak artis aja. Terakhir terus kalian, situasi terburuk itu diantaranya adalah bentuk-bentuk yang mengarah kepada genosida. Saya menghitung sampai sekarang, sejak awal reformasi yang saya sebut dengan awal Nasakom Jilid 2 sampai hari ini tercatat oleh hitungan kalkulatif saya ada sekitar 60.000 pribumi yang mati dibunuh atau dibunuh dengan cara lain. Secara fisik kita telah menembus 60.000 orang yang mati. Tapi kalau saya ikut-ikuti di mana kesempatan saya menyimak penyampaian siapapun tokoh-tokoh yang dianggap ahli agama, ahli dakwah dan ahli-ahli tidak pernah menyebut jumlah berapa orang yang mati. Saya kasih tahu contoh saja. Di musim reformasi mesti ada acara televisi. Walaupun sekarang televisi ini dicabut ya. Ya ujung-ujungnya beli sesuatu dulu. Iya, beli poster. Nah, pakai VCR dulu gitu ya. Sama. Sampai siapa itu lagunya. Pemirsa, terjadi sebuah prosesi peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Telah terjadi pemerkosaan kepada perempuan. Sebutnya apa Pak? Pemerkosaan massal. Jumlahnya berapa? Cuma 3 orang. Dan itu data resmi daripada intelijen negara maupun badan intelijen Amerika. Cuma 3 orang. Oke, yang begini akan banyak membahas. Mari kita tengok berapa yang mati di Yogyakarta dan Makassar, berapa yang mati di Ciledug Mall, berapa yang mati di Karawaci, di Pol, iya Klender. Itu Yogyakarta dan Makassar ini Klender, ini sama, itu saya. Ada bedanya, cuman kalimatnya belum selesai. Jam tangan yang harganya 3 juta, 35 juta, masih ada tulisannya kan? Saya bilang, kamu jam dari mana? Kalian mau nggak? Murid-murid saya panggil saya itu manggilnya Aldia, tidak Ustaz. Sekitar 24 tahun yang lalu. Enggak, gue nyolong. Gue mendingan gak usah pakai jam tangan, gue bisa lihat jam di masjid gede. Padahal lu udah mulai nyolong. Udah dia pulang tuh. Dia pulang sampai di rumah Pak. Ibunya depan, ibunya kira. Akhirnya kata ibunya apa lagi? Terus setelah itu ambil lagi. Enggak kan? Karena seluruh pusat-pusat perbelanjaan tersebut tahapannya begitu, rolling door dibuka, diablakin, orang masuk, drumnya ditebalikin, rolling door ditutup, digembok dari luar, listrik dimatiin, baru mati. Gak pernah ada yang bahas, gak pernah ada yang komplit. Baru tahu sekarang kan, siang dulu baru tahu sekarang. Jadi operasi gerakan-gerakan yang dibangun oleh kelompok Salib, kelompok Palu Arit untuk balas dendam itu dimulai sejak kerusuhan Banyuwangi sampai Banten tahun bulan Maret, April, Mei tahun 1998 ada 142 ustadz ulama dan guru ngaji yang dibunuh. Kondisi mayatnya lehernya putus, perutnya robek. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Karena diberikan stempel namanya dukun santet dan video. Karena disebut dukun santet, karena dibikin kolor hijau, akhirnya kita semua lama. Dan yang mati itu 100% adalah bangsa. Saya nggak ngerti kalau bangsa sekarang tidak mau sama-sama dengan saya untuk membicarakan bagaimana melawan kebatilan PKI. Karena itu balas dendam dari orang-orang PKI masa lalu. Karena sesungguhnya yang paling sistematis membantai dan melakukan balas dendam dengan fisik itu bangsa kepada PKI pemuda rakyat. Karena pada tahun 1992 mereka mengundang dan menipu teman-teman pemuda Ansor dan sebuah acara kedurian alias tahlilan. Mereka undang dengan penampakannya sebagai seorang satria
santri yang perempuannya seorang seperti sambil muslimah atau pakaian, mereka berseragam, ternyata itu nasi boki yang udah diisi dengan racun dosis tinggi, dan sekitar 62an sampai 90 orang pemuda Ansor mati semua. Jadi saya sebagai orang yang tadi antum bilang, saya kalau soal PKI tinggal syaratnya dua. Kalau bicara soal PKI syaratnya dua, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Pakai pasal kan boleh panggilan lagi. Sekarang Bu ya, Bu, ada motor di luar. Maling. Kira-kira yang ditangkap polisi malingnya apa yang kasih tahu? Itulah Indonesia. Nah, terakhir refleksi yang mau kami kirain ke depan adalah proyek Indonesia 2045. Saya berharap ibu-ibu bapak-bapak semua bisa mengadopsi beberapa sumber dari, saya pikir di PP maupun di Kasmen atau di kita punya bahan-bahan itu. Itu mungkin perlu dibaca secara serius. Kalau dokumen-dokumen baik PDF maupun buku-buku banyak. Saya ingin mengajak, mari kita menghitung. Ada salah satu statement para ulama masa lalu, didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Itu mungkin penting dijadikan peringatan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sebagai warga Muhammadiyah, warga persyarikatan, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini warga yang dinamis. Muhammadiyah itu berdiri start awalnya untuk melawan kristenisasi. Muhammadiyah start awalnya untuk melawan dan mengimbangi dominasi perdagangan Cina. Muhammadiyah dibangun pada awalnya untuk menghapuskan pandangan-pandangan dukunisme yang akhirnya dituduhkan kepada Wahabi. Ya, sekarang dikit-dikit dibilang ya. Terakhir kita masuk bagaimana umat Islam hari ini. Umat Islam Indonesia hari ini, saya nyatakan dengan tegas, dalam posisi sangat keren. Ya, kemarin saya mengadakan sholat subuh berjamaah remaja-remaji, pemuda-pemudi umur 17 sampai 25 tahun di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Masjid Haji Asbamiyah Rais. Remaja itu hadir sekitar 7.500 orang. Tapi itu bukan anak Muhammadiyah aja, nggak apa-apa. Saya ngundang orang seluruh Jawa Tengah. Cuma numpang tempat doang. Kalau di perguruan Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah, anak-anak muda itu berapa orang yang sholat? Udah nggak usah tersinggung dah. Udah paklah. Coba yang punya masjid dekat rumahnya, anak remaja itu berapa orang? Jangankan remaja, bapak juga ke masjid. Iya, bukan di sini, bukan semua banyak semua dah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama saya kabarkan dulu, sebetulnya Gerakan Islam secara nasional dalam konsolidasi yang bagus, dan Muhammadiyah diisi oleh orang-orang seperti itu. Ya, seperti Saudara Fahmi Salih, seperti Ustadz Bahtiar Nasir, saya, Ustadz Hidayat Nur Wahid, kita memang bersebar di mana-mana. Saya P3, walaupun saya nggak diperhatiin. Justru saya waktu nyalon jadi calon DPR RI itu saya disumbang 10 juta oleh Bapak Hasyim Muzadi. Lucu ya Pak ya? Angkatan Muda Muhammadiyah nyalon dibantunya sama Ketua MU. Karena di Muhammadiyah nggak ada program membantu dan menjadikan kadernya umat. Udah apa yang keren gitu aja cuma sekali doang, berikutnya kalah duit. Ya oke. Kalau orang PKI itu sekarang ada 200 orang. Kenapa anak PKI, cucu PKI sendiri, titisan PKI, ponakan PKI, mantan pengurus PKI sekarang ada di DPR sampai 200 orang? Karena mereka masuk pada formula wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau kita sebetulnya tidak menjalankan itu, ayat ini bukan buat kita, tapi kita yang punya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Apa artinya? Kalau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal mereka terpecah belah. Maka saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, sambil kita berangkat ke Solo nanti, kita doakan semoga orang-orang seperti Bapak Anwar Abbas, Pak Busro Mukodas, dan yang lain tetap masuk di komposisi yang 13. Amin. Ya, yang nanya dikit-dikit ke istana, dikit-dikit ke istana, dikit-dikit ke istana, pertemuan tiap hari Jumat di Kalibata, bagi duit. Udah jelas tuh Pak Amrullah saya ngomong dulu. Kalau Pak Betawi bilang udah kagak pakai bahasa-bahasa lagi. Gitu.
Jangan nanya siapa namanya, kenapa salah. Yang kedua, umat Islam hari ini butuh penyadaran, butuh penyatuan untuk bergerak segala lini. Saya himbau ibu-ibu bapak-bapak, doakan seluruh aktivis Muhammadiyah termasuk saya. Saya kalau nggak ngaku dia dulu nggak ngeh kalau saya Muhammadiyah terkenal. Iya, buktinya di penjara 4 tahun. Jadi terkenal. Iya, yakin saya dulu ada yang ngeh sekarang. Muhammadiyah, KPA saya apa? 90. Oh dari dulu. Ibu udah tahu dari orang ya Bu ya. Baik, yang ketiga, sinergitas distribusi dan peran media keumatan. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, angkat tangan siapa yang anaknya sekarang sedang dididik di AMN atau di Akabri? Terus terang Ustaz, hampir semua majelis Indonesia saya keliling. Jangan salahkan kalau sekarang Kapolri kita bukan Islam. Jangan salahkan Kadensus kita bukan Islam. Jangan salahkan Pangkostrat kita, karena kita tidak pernah mempersiapkan. Kita hanya membanggakan anak-anak kita hafal 30 juz. Muhammad Al-Faqih juga hafal 30 juz, tapi dia membebaskan Konstantinopel. Ibu Sina juga hafal 30 juz, tapi buku Introduction of Medicine, buku tentang bagaimana pengantar ilmu kedokteran dipakai di University of Sorbonne di Prancis. Kita kalau udah mondok apa 30 juz, pulang ke rumah jadi pengikut Mbah Suri. Tidur lah. Ya, gimana? Anak saya udah selesai S3, udah dokter. Ngapain main handphone doang di rumah? Masih sibuk bikin lamaran kerjaan. Kalau ujung-ujungnya bikin lamaran kerjaan, ujung-ujungnya jadi orang gajian. Kalau orang gajian pakai logika sistem hidup gak akan pernah jadi orang kaya kecuali korupsi. Kalau mau kaya ya dagang. Apa kata Rasulullah 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah berdagang. Saya orang Padang nih, ke Padang Bu, mana yang dagang? Tapi orang Padang hari ini setiap tahun 2020-an ke sini 73% warga Sumatera Barat adalah pegawai. Ya, jadi sekali lagi buat semua, ini mungkin perbincangan akan butuh waktu panjang. Saya sampai ke bagian 2 terakhir. Yang keempat adalah kaderisasi. Saya sudah jadi khatib Jumat SMA kelas 2. Bapak-bapak yang jadi pengurus DKM atau takmir masjid di masjid Bapak, ada berapa khatib Jumat yang umurnya 17 tahun? Belum ada. Memang nggak boleh. Nggak dikasih. Takut kalau yang tua ambil kan amplopnya serobotnya juga. Saya bingung ngomongin Bu, saya lagi belajar nonton Janul Enjer. Pak Murul tau gak Pak Murul? Kalau Janul Enjer itu kalau mau lucu dia gak ketawa. Coba deh kalau kita dengerin ceramahnya Kiai Haji Enjer tuh. Mau cetar ayatnya mantap, bacanya fasih, dalilnya oke. Yang ketawa tuh kita tahu gak artinya? Kita disuruh untuk menertawa diri kita sendiri. Tuh, Enjer, saya kenal beliau karena saya pernah duet dengan beliau di dia sudah tidak ada lagi. Hampir catatan buat Enjer satu, beliau tidak membuat tulisan. Itu mungkin buat saya seperti mari kita para tokoh-tokoh Muhammadiyah di samping mahir berbicara, mahir berpidato, menulislah tahu-tahu kebangkitan PKI. Itu buku itu jadi bahan dagangan khusus di bagian intelijen maupun pendidikan militer. Yang keempat, kaderisasi. Apa ibu nggak merasa tergugah ketika saya menyebut nama Bu Nurhati Akmal? Beliau umur 70-an. Sekarang kalau ibu-ibu yang kumpul, saya minta sekarang siapa yang bisa ditugaskan di Korlap? Nah, kalau ngasih sumbangan ada, duitnya banyak. Tapi di Korlap, mimpin aksi, ngatur ini, bagaimana logistik, barisan sebelah mana, kalau nanti ada apa-apa, minggirnya kemana. Jadi kaderisasi ini bagian yang harus dipertimbangkan. Jadi ketika saya banyak keliling Indonesia dan sering diculik oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah, di antara saya tekankan, apakah BPK kita, apakah Darul Arkom kita, Baitul Arkom kita, apakah yang namanya Lansar Pemuda Muhammadiyah, apakah yang namanya apa itu kalau di IKM Taruna Melati 1, Taruna Melati 2. Ya, oke, saya pikir yang terakhir, mudah-mudahan selesai. Masih ada berapa lama? Masih lama. Kita kalau zuhur udah ya.
Pokoknya ada berkumandang bukan didengerin, tutup sholat, udah ya. Ya, kita harus belajar begitu. Jangan Allah dikalahkan hanya skor-skoran, kecuali kalau kondisi darurat. Yang kelima, keberadaan grand planning, strategi planning untuk menjalankan agenda. Saya mohon maaf nih, hampir 5 tahun lagi. Mana ada kegiatan kita yang melihat ada ART, maaf Pak, saya juga sama, ini juga. Itu mau sampai miliaran itu Pak, Allah buat muktamar besok. Berdebat, urat, nanti udah jadi, baru dirapi, dimodifikasi, dibuku, paling nongkrong kita belinya di sono, di Menteng Raya 2. Habis beli dari lagi, habis itu kita ketemu lagi tahun 2027. Apa yang saya katakan? Kita harus terbiasa menjalankan apa yang kita rencanakan dan merencanakan apa yang akan kita kerjakan. Jangan kumaha kayak kumaha. Kebiasaan kita gimana ntar aja kan. Akibatnya kita dibangga-banggakan oleh orang luar, ternyata kita nggak bisa dibanggakan. Ini hari Ahad. Apa salahnya ibu? Terus sekarang saya tanya ibu-ibu yang muslimah, yang umurnya 17 sampai 25 tahun angkatan. Kan nggak dilarang kan kalau mereka bawa anaknya kan? Dilarang nggak? Diajak pun nggak mau. Yang laki-laki ada kayak remaja. Nggak ada alasannya karena nggak tunggang. Nggak tunggang kepada anak. Saya kan isi juga kajian Ahad di mana-mana. Isinya tetap nenek-neneknya ngomong-ngomong. Udahlah, ibu kita nggak usah berisik-berisan lah. Fakta hari ini generasi muda kita tidak dalam posisi menyukai majelis ilmu. Apalagi dengar ceramahnya Alfian Tanjung, lalu ngomong PKI doang. Dia belum dengar. Ya, ibu bapak kan bisa dengar. Apa saya ngomong PKI dulu kan enggak? Karena basic saya itu sahabat pendidikan, saya sosiolog pendidikan. Dalam konteks analisa dan kerja-kerja dialektika logika saya, mungkin saya perlu lebih banyak belajar secara sportif dengan Bang itu. Karena dialektika logika tentang perjalanan pergerakan kita kehilangan generasi kreatif, generasi inisiatif, ya generasi yang bisa membuat bagaimana yang namanya Angkatan Muda Muhammadiyah mengambil peran-peran kepeloporan, bagaimana anak-anak IPM bisa menghidupkan remaja-remaja kecil di kampung-kampungnya, bagaimana anak-anak tokoh-tokoh Muhammadiyah bisa merebut jadi ketua BEM di kampus-kampusnya. Gak ada kamu kuliah aja yang bener ya, jangan macem. Ayo aku, omongan itu tahu gua, beda sama gua. Ibu saya nggak gitu, terus saya bilang hati-hati, tetap demi Allah dan demi Islammu. Bintang bulan Mas Uni, Palu Ardi PKI. Itu nyanyi ibu saya tuh tahun 70-an kalau saya lagi dulu dia lagi belajar. Kok usah disebut Mas Uni? Ya iyalah, Mas Uni itu punya anggota istimewa namanya Muhammadiyah. Tapi dulu, kalau sekarang bagaimana? Tidak tahu. Sekian pemirsa yang berbahagia, kita dialog pada waktu yang masih tersisa. Semoga seluruh keluarga Muhammadiyah bersyarikat yang ada di majlis ini bisa berangkat ke Solo semuanya. Kalau yang tak bisa berangkat berdoa, nggak bisa juga berdoa, ambil amplopnya, ambil ATM-nya, bantu teman yang berangkat. Begitu. Saya harus ceritakan ya, teman-teman kita di basis Muhammadiyah apa di Sumatera Barat, apa di Kalimantan Selatan. Jadi yang nggak berangkat itu bukan malah ngambek, bukan malah tutup, bukan malah merasa ini yang nggak berangkat kalau saya nggak punya ongkos sih ya. Justru yang nggak bisa berangkat karena duitnya banyak, kasih tahu mana ke orang tuanya atau lewat Pak Rulo dah. Pak Rulo nih, kami para pedagang sini ada 50 orang, masing-masing kami hanya bisa bantu 2 juta, ini ada 100 juta buat nambahin jajan teman-teman di jalan. Wah kan keren. Saya tidak bergurau ya, saya buktikan karena saya di Indonesia, walaupun saya bukan pengurus Muhammadiyah. Ya dulu pengen dicalon, nama saya dicoret. Jadi jangan disebut lagi. Ya nggak tahu apa sebabnya. Itu saya sama dengan Ustadz Najamudin Ramli Al-Marhum. Ya, jadi saya dengan dia sama-sama latihan Institut Nasional IMM di Solo tahun 1988. Udah dulu dan ngomongin ini kemana-mana. Kata berjawab Gayung Sambut, ayo kita Keluarga Besar Muhammadiyah ada di ruangan ini keluar ini
Kita akan berpikir apa yang akan kita kerjakan untuk menjaga Jakarta jangan menjadi Cina Town. Ya, karena Jakarta ini sertifikat tanah mayoritas di atas 70% sudah di tangan orang Cina. Ya, kalau di Indonesia sudah mendekati angka 80%. Kalau di Tangerang Raya dari Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara sudah 84 sampai 86% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang Cina. Jadi Indonesia dalam bahaya, maka pastikan kita tidak akan memilih orang yang tidak cinta pada negeri ini dan pada agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.